Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri Jamilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizal Putra Pradana. Yang kedua ada Auni Cahya Kairani. Dan yang ketiga ada Irfan Arif Setiawan. Kemudian materi yang akan kami bahas yaitu mengkaji dan mempraktekkan model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran PAIKEM, dan model pembelajaran kuantum. Kemudian materi yang pertama tentang pengertian model pembelajaran. Dalam pembelajaran, kita mengenal apa yang disebut dengan model pembelajaran, yang dapat dimaknai sebagai kerangka kerja yang memberi gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar peserta didik terbantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Menurut pandangan Trianto 2015 pada halaman 51 dalam bukunya menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Selanjutnya, model pembelajaran terbagi menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran ekspositori, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran PAIKEM, model pembelajaran kuantum, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran tugas terstruktur, model pembelajaran tematik, serta model pembelajaran berbasis teks. Kemudian, menurut pandangan Huda, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pengembangan pembelajaran di mana peserta didik diminta bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Selain itu, pandangan lain juga disampaikan oleh Syaifur Rahman dan Ujaiti yang berpendapat bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Kemudian selanjutnya, hal yang paling penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah peserta didik dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan teman atau kegiatan belajar. Dengan model pembelajaran ini, secara tidak langsung peserta didik juga dapat melatih keterampilan berpikir, thinking skill, maupun keterampilan social skill. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat 3 karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Slavin pada tahun 1995, yaitu yang pertama ada penghargaan kelompok. Dalam model pembelajaran kooperatif, penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai nilai di atas kriteria yang ditentukan dengan memperhatikan komunikasi yang baik, dengan saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli satu sama lain pada anggota kelompok. Yang kedua ada pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban di sini menitik beratkan pada aktivitas anggota yang aktif dan saling membantu dengan anggota kelompok. Yang ketiga yaitu ada kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Dalam hal ini, model pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan
berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa. Dengan menggunakan metode scoring ini, setiap siswa, baik yang berprestasi rendah, sedang maupun tinggi, sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Yang selanjutnya ada manfaat dan tujuan pembelajaran kooperatif. Menurut pandangan Isjoni tahun 2010 yang mengatakan bahwa tujuan utama pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama-sama temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan teman yang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada siswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dengan siswa yang lain. Yang kedua, siswa lebih banyak berkesempatan untuk menghargai perbedaan. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat. Yang keempat, peningkatan motivasi harga diri dan sikap positif. Yang kelima, mengurangi ketidakpercayaan dirinya siswa. Yang keenam, meningkatkan prestasi belajar. Yang selanjutnya ada penerapan praktik model pembelajaran kooperatif. Seperti contoh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam materi pembelajaran serta memotivasi siswa. Yang selanjutnya, guru menyajikan dan menyampaikan informasi kepada siswa terkait materi pembelajaran. Yang ketiga, guru menginformasikan untuk pengelompokan siswa dengan membentuk kelompok. Yang keempat, guru memotivasi serta memfasilitasi kerja siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, yang keenam, guru mengapresiasi dengan memberikan penghargaan individual atau kelompok. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif antara lain yang pertama yaitu saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang kelima, terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru dengan cara berinteraksi dengan baik. Yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran kooperatif antara lain yang pertama yaitu guru harus berperan aktif mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang selanjutnya, yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, terdapat topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas berlangsung terkadang didominasi oleh seseorang. Dalam hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Auni. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menurut Muhyiddin Syah, PAIKEM dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran yang memerlukan keaktifan peserta didik dan pendidik secara fisik, mental,
emosional, serta moral dan spiritual. Yang kedua, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Berarti terdapat kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Kemudian, pembelajaran efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat dinikmati peserta didik. Peserta didik merasa nyaman, aman, dan bahagia. Karakteristik model pembelajaran PAIKEM berpusat pada peserta didik atau student center, belajar yang menyenangkan atau joyful learning, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau kompetensi based learning, belajar secara tuntas atau mastery learning, belajar secara berkesinambungan atau continuous learning, belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau contextual learning. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam implementasi model PAIKEM: memahami sifat yang dimiliki siswa, memahami perkembangan kecerdasan siswa, mengenal siswa secara perorangan, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran. Contoh penerapan metode pembelajaran PAIKEM. Langkah pertama, pendidik memberikan kertas kosong kepada peserta didik. Langkah kedua, pendidik meminta peserta didik menulis sebuah pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari. Langkah ketiga, pendidik mengumpulkan kertas-kertas tersebut, kemudian mengocoknya dan membagi kembali secara acak dengan mengusahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan. Langkah keempat, pendidik meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang didapat, kemudian mempresentasikan jawaban di depan kelas. Yang terakhir, pendidik memberikan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Kelebihan model pembelajaran PAIKEM. Dalam PAIKEM, peserta didik belajar bekerja sama. PAIKEM mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif. PAIKEM menghargai potensi semua siswa. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena adanya variasi dalam proses pembelajaran. Peserta didik mampu mengembangkan diri. Peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas. Mental dan fisik peserta didik terasah secara optimal. Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun emosional. Terjadi interaksi multi arah. Metode ini mampu melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, dan yang terakhir, melatih peserta didik menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Kekurangan model pembelajaran PAIKEM. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peserta didik sehingga sulit mencapai target kurikulum. Membutuhkan kemampuan khusus pendidik sehingga tidak semua pendidik dapat melakukannya. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Pembelajaran PAIKEM menggunakan berbagai media, sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam pembelajaran PAIKEM, pendidik dituntut untuk kerja ekstra dalam pembuatan RPP agar dapat menciptakan pembelajaran yang diinginkan. Dalam pembelajaran, pendidik harus dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Model pembelajaran kuantum. Pengertian dari quantum teaching berasal dari dua kata, yaitu kuantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teaching yang berarti mengajar. Dengan demikian, maka quantum teaching adalah belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan.
sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Model pembelajaran kuantum ada 6. Yang pertama, tumbuhkan, yaitu sertakan diri mereka, ajak mereka, puaskan keingintahuan mereka, buatlah mereka tertarik atau penasaran tentang materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, alami, maksudnya yaitu memberikan mereka pengalaman belajar, tumbuhkan kebutuhan untuk mengetahui. Yang ketiga, ada namai, yaitu memberikan data tepat saat minat memuncak, mengenalkan konsep-konsep pokok dari materi pembelajaran. Yang keempat, demonstrasi, yaitu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengaitkan pengalaman dengan data baru, sehingga mereka menghayati dan membuatnya sebagai pengalaman pribadi. Yang kelima, ulangi, maksudnya yaitu merekatkan gambaran materi secara keseluruhan dan ulangi secara intens untuk mengingatkan pada materi yang sudah diajarkan. Yang terakhir, rayakan, maksudnya memberikan penghargaan bagi yang telah mengalami belajar saat itu dan akan memberikan semangat dan dampak positif. Selanjutnya ada contoh penerapan model pembelajaran kuantum. Yang pertama, guru menampilkan video tentang hewan yang sedang memakan makanannya dan memberitahu manfaat belajar tentang hewan bagi siswa. Yang kedua, guru memberikan penamaan istilah untuk hewan berdasarkan makanannya dan menjelaskan materi lebih rinci. Yang ketiga, siswa diminta untuk maju dan menggolongkan hewan berdasarkan makanannya pada tabel yang telah disediakan. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan terkait materi sebelum pembelajaran usai. Yang kelima, siswa tampil ke depan untuk menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan makanan dan ciri-cirinya. Yang terakhir ada memberikan apresiasi kepada siswa berupa tepuk tangan, acungan jempol, atau memberikan semangat. Ada ciri-ciri pembelajaran kuantum. Yang pertama, menggunakan musik dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, memanfaatkan ikon-ikon sugestif. Yang ketiga, menggunakan stasiun kecerdasan untuk memudahkan siswa belajar sesuai dengan modalitas kecerdasannya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang unggul. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan dan saling memberdayakan. Ada langkah-langkah pembelajaran kuantum. Yang pertama, kekuatan ambak. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Keempat, membebaskan gaya belajarnya. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Ketujuh, menjadikan anak lebih kreatif. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kuantum. Yang pertama, kelebihannya yaitu metode pembelajaran kuantum antara lain membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya, sehingga siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Dan ada kekurangan dari pembelajaran kuantum antara lain. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi diri siswa dalam belajar. Yang kedua, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Yang ketiga, memerlukan dan menuntut keahlian dari keterampilan guru. Dan yang terakhir, memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Di sini terdapat kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan rangkaian penyajian materi yang disajikan oleh guru sebagai fasilitator yang mencakup segala aspek sesudah dan sebelum pembelajaran berlangsung. Dalam model pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana peserta didik diminta bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam proses belajar.
pada pembelajaran PAIKEM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar atau approach to teaching yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan model pembelajaran kuantum adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Terima kasih, itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.